Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surat Maryam untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah tafsir Quran. Baik, langsung saja. Di sini ada profil singkat tentang surat Maryam, yaitu ada nama surat Maryam, jumlah ayat ada 98 ayat dan termasuk golongan Makkiyah, surat ke-19 dari Al-Quran, dan terdapat pokok isi seperti kisah kelahiran Nabi Isa, Maryam, dan kisah Nabi lainnya. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Surah Maryam merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang syarat dengan nilai-nilai ketauhidan, keimanan, keteguhan hati, serta ajaran moral yang mendalam. Surah ini dinamai berdasarkan tokoh sentralnya, yaitu Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran, Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut namanya secara eksplisit dan menjadi satu-satunya wanita yang dijadikan nama surah tersendiri. Hal ini menunjukkan kedudukan tinggi bagi Maryam dalam Islam. Adapun surah ini terdiri dari 98 ayat dan diturunkan di Mekah dan termasuk tergolong sebagai surah Makkiyah yang ditandai dengan penekanan pada prinsip-prinsip pokok akidah, keesaan Allah atau tauhid, kerasulan, dan hari kiamat. Secara keseluruhan, surah Maryam adalah representasi sempurna dari kisah keteladanan para nabi dan orang soleh, serta memperlihatkan kekuasaan Allah melalui mukjizat dan wahyu. Adapun konteks surah, menurut banyak mufassir, surah Maryam diturunkan sebagai bentuk penguatan spiritual kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang saat itu sedang mengalami tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy. Melalui surah ini, Allah menghadirkan kisah-kisah Nabi terdahulu bukan sekedar untuk bercerita, melainkan menghadirkan keteladanan dan pelajaran berharga tentang bagaimana para nabi dan orang-orang beriman menghadapi ujian dalam dakwah. Dan surah Maryam juga sekaligus menjadi bantahan terhadap akidah Kristen yang menuhankan Isa dan mengangkat Maryam sebagai ibu Tuhan, serta menjadi kritik terhadap kaum musyrikin Quraisy yang menolak hari kebangkitan. Secara garis besar, surah Maryam itu memuat seperti kisah kelahiran nabi-nabi besar dengan penuh mukjizat seperti Yahya dan Isa. Yang kedua ada keteladanan para nabi dalam menyampaikan tauhid dan dakwah meskipun dalam penolakan dan ujian berat. Yang keempat ada penegasan tentang hari kebangkitan, balasan amal, dan keesaan Allah. Yang kelima ada kritikan terhadap penyelewengan akidah seperti penuhanan Isa oleh sebagian umat Nasrani. Selanjutnya, terdapat beberapa kandungan dalam surah Maryam seperti kisah Nabi Zakaria dan kelahiran Nabi Yahya dari ayat 1 sampai ayat 15. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sudah sangat tua dan istrinya mandul. Namun, dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, ia memohon keturunan kepada Allah, doanya dikabulkan, dan lahirlah Nabi Yahya yang dikaruniai hikmah sejak usia muda. Apa sih pelajaran utama dari ayat 1 sampai 15? Nyata itu ada keajaiban kelahiran Yahya sebagai bentuk rahmat Allah. Yang kedua ada doa harus disertai keimanan walaupun kondisi manusia tampaknya tidak mungkin. Adapun yang ketiga, keistimewaan Yahya yaitu tidak sombong, suci, dan berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua ada kisah Maryam dan mukjizat kelahiran Nabi Isa di ayat 16 sampai 40. Maryam adalah seseorang atau wanita suci yang dipilih oleh Allah. Ia melahirkan Isa tanpa ayah
sebagai salah satu mukjizat besar dalam sejarah manusia. Ketika kaumnya mencela dan menuduhnya berbuat zina, Allah mendukung Maryam dengan mukjizat bisa berbicara saat sejak bayi. Adapun pelajaran penting dari ayat 16 sampai 40, yang pertama ada Maryam sebagai simbol kesucian dan kesabaran. Yang kedua ada kelahiran Nabi Isa sebagai bukti bahwa Allah menciptakan tanpa sebab alamiah. Yang ketiga ada mukjizat Isa berbicara menunjukkan statusnya sebagai nabi, bukan Tuhan. Dan selanjutnya kandungan surah Maryam yang ketiga ada peringatan terhadap kaum musyrik dan penjelasan tentang hari kiamat. Terdapat di Quran terdapat di ayat 37 sampai 40. Manusia berselisih tentang Isa, ada yang menuhankannya, ada yang menolaknya. Surah ini menekankan bahwa Allah Maha mengetahui dan semua manusia akan kembali kepadanya di hari kiamat. Adapun pelajaran utama atau pelajaran pentingnya itu yang pertama ada Islam menolak Trinitas. Yang kedua ada keselamatan hanya bagi yang mengikuti jalan lurus atau tauhid. Yang ketiga ada hari kiamat adalah kepastian yang tidak bisa dipungkiri. Adapun yang keempat, kisah Nabi Ibrahim dan dakwah tauhid di ayat 41 sampai 50. Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah tauhid kepada ayahnya Azar yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdialog dengan lemah lembut namun ditolak dan bahkan diancam oleh ayahnya. Adapun pelajaran utama atau pelajaran penting dari ayat 41 sampai 50 yaitu dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan kelembutan. Ada kedua, keteguhan prinsip lebih penting daripada relasi keluarga jika menyangkut iman. Yang ketiga ada akhlak Nabi Ibrahim adalah teladan sempurna dalam berdakwah. Adapun kandungan yang kelima yaitu kisah para nabi lainnya di ayat 51 sampai 58. Allah menyebut Nabi Musa seperti Musa, Harun, Ismail, Idris, mereka semua adalah teladan dalam ketaatan, kesabaran, dan keteguhan hati. Adapun pelajaran utama atau pokok poinnya yaitu Nabi Musa dikenal karena keberanian dan amanahnya. Adapun Nabi Ismail menjaga sholat dan berbakti kepada keluarganya. Dan terakhir ada para nabi adalah manusia yang dipilih karena akhlak dan pengabdiannya. Adapun yang keenam, kandungan surah Maryam yang keenam, ancaman terhadap orang-orang yang durhaka dan janji kepada orang yang beriman. Ada di ayat 59 sampai 76. Yaitu Allah mencela kaum yang datang setelah para nabi yang lalai dalam salat dan mengikuti hawa nafsu. Meski demikian, Allah tetap membuka jalan ampunan bagi yang bertobat. Apa sih pelajaran penting dari yang keenam ini? Yaitu yang pertama ada salat adalah tolak ukur keimanan. Yang kedua, syahwat dan kelalaian bisa menghapus keberkahan amal. Yang ketiga, Allah Maha Pengampun namun juga Maha Adil. Lanjut, adapun yang ketujuh, peringatan dan janji Allah di ayat 77 sampai 98. Berakhir surah Maryam memuat teguran kepada orang-orang kafir yang menolak hari kebangkitan dan merasa aman dari siksa Allah. Juga disebutkan kabar gembira bagi orang-orang beriman tentang surga yang penuh kenikmatan. Adapun pelajaran penting dari peringatan dan janji Allah pada ayat 77 sampai 98 yaitu kesombongan terhadap kebenaran adalah bentuk kekafiran. Yang kedua ada Allah akan menepati janjinya kepada orang yang beriman dan sabar. Selanjutnya ada tafsir terperinci beberapa ayat kunci.
Yang pertama ada surah Maryam dari ayat 1 sampai 6 seperti Kaf ha ya ain shad. Ayat ini adalah huruf-huruf muqatta'ah. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang maknanya, tetapi umumnya disepakati bahwa ini adalah bagian dari gaya Al-Quran yang menunjukkan keajaiban bahasa Arab dan mengisyaratkan bahwa Al-Quran terdiri dari huruf-huruf yang biasa digunakan manusia, namun tidak bisa ditandingi. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Adapun tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyebutkan rahmatnya kepada Nabi Zakaria karena doanya yang penuh ketulusan dan keyakinan dikabulkan. Zakaria berdoa secara sembunyi-sembunyi, menunjukkan adab berdoa yang penuh ketundukan dan kerendahan hati. Ia sadar bahwa ia sudah tua namun tetap berharap kepada Allah. Ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Selanjutnya yang kedua ada surah Maryam di ayat 16 sampai 21. Maryam digambarkan mengasingkan diri ke tempat yang jauh untuk beribadah. Kemudian malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia dan Maryam terkejut dan takut lalu memohon perlindungan kepada Allah. Dan Jibril memberinya kabar bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Gulaman Zakiyah. Maryam bertanya, bagaimana bisa ia melahirkan tanpa disentuh lelaki? Malaikat menjawab bahwa itu adalah ketetapan Allah. Dan ini adalah pelajaran tentang keimanan terhadap kekuasaan Allah dan bagaimana mukjizat terjadi di luar logika manusia. Adapun yang ketiga, surah Maryam di ayat 27 sampai 33. Maryam kembali ke kaumnya sambil menggendong bayi Isa. Kaumnya menuduhnya telah melakukan perbuatan keji. Maryam hanya menunjuk kepada bayi itu. Kemudian Nabi Isa berbicara dari buayan, membela ibunya dan menyatakan bahwa ia adalah hamba Allah dan seorang nabi. Tafsir ayat ini menunjukkan keajaiban yang luar biasa bahwa bayi bisa berbicara dengan izin Allah. Ini juga menjadi bukti kerasulan Isa dan pembelaan terhadap kesucian Maryam. Adapun yang keempat, surah Maryam ayat 41 sampai 45. Kisah dialog Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar menggambarkan dakwah yang penuh kelembutan. Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati, seperti wahai ayahku tercinta, menunjukkan kasih sayang dan sopan santun. Namun ketika ayahnya menolak dan bahkan mengancam, Ibrahim tetap tidak membalas dengan keras. Ia hanya menyatakan akan menjauh dan memohon ampun untuknya. Meskipun akhirnya tidak diizinkan karena sang ayah meninggal dalam keadaan kekafiran. Lanjut, pelajaran penting dari surah Maryam. Yang pertama, doa yang ikhlas dan penuh harap akan dikabulkan. Nabi Zakaria menjadi contoh orang yang tetap berdoa meski dalam kondisi mustahil secara logika. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya dia tidak berhenti untuk terus berdoa, walaupun itu terdapat di luar akal manusia. Yang kedua, ada kesucian dan keteladanan seorang wanita dalam Islam, yaitu Maryam adalah simbol kesucian, ketakwaan dan keteguhan. Ia tetap teguh dalam menghadapi ujian dan menjadi wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran sebagai bentuk penghormatan. Dan dia menjadi satu-satunya wanita yang terdapat namanya dalam Al-Quran sebagai bentuk penghormatan. Adapun yang ketiga, mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah, bukan sekedar keajaiban ajaib. Maksudnya, kelahiran Nabi Isa tanpa ayah dan berbicaranya Nabi Isa saat bayi adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah, bukan alasan untuk menuhankan manusia.
Terus yang keempat ada tauhid sebagai inti dakwah para nabi. Kenapa? Karena semua kisah nabi dalam surah ini mengarah kepada ajakan tauhid dan penolakan terhadap syirik. Ini menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam. Adapun yang kelima, akhirat sebagai tujuan utama. Mengapa? Karena surat Maryam memberikan gambaran tentang pahala dan azab serta perbedaan antara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan, surah Maryam adalah salah satu surah yang sangat indah, menyentuh dan penuh pelajaran. Ia tidak hanya menggambarkan kisah-kisah para nabi dan orang saleh, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, kesabaran, ketauhidan, dan akhlak. Tafsir surah Maryam mengajarkan kita untuk tetap bertawakal, menjaga kesucian diri, dan senantiasa berpegang pada janji Allah, baik dalam suka maupun duka. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.